Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Kacamata Dakwah. 4 amalan yang harus dilakukan dan dijauhi agar selamat dari siksa kubur. Alam kubur atau alam barzah merupakan salah satu alam yang akan dialami seluruh manusia setelah meninggal dunia. Karena itu, para ulama mengajarkan untuk melakukan dan menjauhi 4 hal berikut. Pertama, sholat. Sholat merupakan ibadah yang pertama kali akan dilakukan hisabnya pada hari kiamat. Setelah itu, sholat juga akan menjadi bekal untuk menerangi alam kubur seseorang setelah meninggal dunia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka, jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah, maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmizi. Kedua, sedekah. Sedekah menjadi salah satu amalan yang dapat menyelamatkan seseorang dari siksa kubur. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman terkait penyesalan seseorang yang telah meninggal dunia karena tidak bersedekah selama masih hidup. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Robku, mengapa engkau tidak menunda kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang solih. Quran Surat Al-Munafikun ayat 10. Ketiga, membaca Al-Quran. Rutin membaca Al-Quran terlebih surat Al-Mulk dapat menghindarkan dari siksa kubur. Dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan bahwa orang-orang yang membaca surat Al-Mulk setiap malam akan terhalangi dari azab kubur. Keempat, memperbanyak bertasbih. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat sebuah kalimat tasbih yang pendek, namun jika dibaca dengan ikhlas akan bernilai triliunan pahala. Dari Ibnu Abbas dari Juwairiyah ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendatangiku pagi-pagi dan aku sedang membaca tasbih. Lalu beliau berangkat untuk keperluannya dan beliau kembali lagi sebelum siang hari. Lalu beliau bersabda, apakah kamu masih duduk? Iya. Maukah kamu aku ajarkan kalimat-kalimat yang ia diseimbangkan dengannya? Atau bacaan zikir subhanallah, maka ia akan seimbang. Atau jika ia ditimbangkan, maka ia akan sama timbangannya dengan semua yang kamu tasbihkan, yakni subhanallah adada khalqi 3 kali, subhanallah zinata arsy 3 kali, subhanallah ridho nafsi 3 kali, dan subhanallah midada kalimati 3 kali. Hadis riwayat Ahmad. Sementara 4 hal yang harus dijauhi diantaranya adalah: pertama, dusta. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim. Kedua, khianat. Dari Tsauban, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
barang siapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya dan juga ia terbebas dari 3 perihal, yakni sombong, kulul atau khianat, dan juga hutang, hingga ia hendak masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketiga, cipratan air kencing. Nabi Muhammad SAW mewanti-wanti hal sepele yang dapat menyebabkan pelakunya mendapat siksa kubur, seperti disabdakan oleh Nabi SAW, bersihkanlah air kencing dengan sebersihnya, karena kebanyakan siksa kubur akibat air kencing yang tersisa sekalipun sudah dibersihkan. Keempat, adu domba. Dalam sebuah riwayat hadis disebutkan jika suatu ketika Nabi Muhammad SAW melewati 2 kuburan, Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Sesungguhnya keduanya sedang diazab, dan tidaklah keduanya diazab disebabkan suatu perkara yang besar menurut kalian. Salah satunya tidak menjaga diri dari percikan air kencing, sedangkan yang lain suka mengadu domba antara manusia." Demikianlah 4 amalan yang harus dilakukan dan dijauhi agar selamat dari siksa kubur. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.